Pada tahun 80-an, Balada si Roy menghiasi majalah Hai sebagai cerita bersambung dan lanjut menjadi novel yang melegenda di Indonesia. Karya ini ditulis oleh Gol Agong yang memperlihatkan pencarian jati diri seorang remaja bernama Roy. Tokoh ini pun menjadi ikon anak muda petualang di masanya dahulu. Bercerita tentang Roy, remaja laki-laki yang tinggal dan dibesarkan hanya bersama ibunya di kota Bandung, karena ayahnya meninggal pada kecelakaan di Gunung Kerinci. Kisah kehidupan masa muda Roy yang penuh aksi akan hadir di layar kaca pada akhir tahun ini. Film Balada si Roy disutradarai oleh Fajar Nugros, di mana film ini menjadi proyek pertama dari IDN Pictures dan dipercayai oleh CEO IDN Media, Winston Utomo, yang akan menjadi simbol tentang perjuangan, kehilangan, harapan, pengorbanan, keluarga, cinta, dan persahabatan. Dikatakan oleh Abizar, berperan sebagai karakter remaja di tahun 80-an mempunyai tantangannya sendiri. Ia dengan pemain lainnya melakukan riset sebelumnya untuk bisa menjiwai karakter masing-masing. Mereka melakukan perubahan fisik, dari postur tubuh hingga rambut, untuk menyamakan dengan karakter mereka yang hidup di tahun 80. Gaya bahasa dan cara bicara mereka pun dilatih agar dialek yang diucapkan kental khas pada zaman itu. Skenario Balada si Roy ini sudah digarap sejak tahun 2018 oleh Salman Aristo. Orang yang juga berhasil mengadaptasi novel Bumi Manusia ke sebuah film. Balada si Roy akan penuh aksi perlawanan pada geng Borsalino yang sering menindas siswa-siswa di sekolah. Roy berhasil membangkitkan semangat perlawan dari siswa tertindas bersama Andi, Jurdi Pranata, dan Tony Omara Estehlal dalam geng ratnya. Hal ini membuat perseteruan di sekolah menjadi runcing. Film ini sudah menyelesaikan proses syutingnya pada akhir Februari tahun 2021 lalu. Dengan protokol kesehatan yang ketat, selama lebih dari 40 hari tim bekerja untuk membuat film dari novel legendaris ini, agar bisa menjadi inspirasi laki-laki muda zaman sekarang. Gol Agong sudah lama ingin mewujudkan Roy dalam layar lebar, begitu juga dengan para penggemar Roy yang setia sejak dulu kala. Dan karakter Roy yang bandel, petualang, namun melindungi nan cerdas, akhirnya diperankan oleh Abizar Al-Ghifari. Menjadi debutnya pada dunia perfilman, Abizar dipercaya menjadi Roy oleh Fajar karena merasa punya kesamaan karakter dan cerita pengalaman hidup. Bagi yang besar pada era tahun 80-90-an, kisah Balada si Roy tentunya mempunyai kesan bagi pembaca setianya karena karakter Roy yang kuat. Roy dikisahkan sebagai anak yang hobi jalan-jalan dan naik gunung. Film yang berlatar pada tahun 80-an ini mengawali kisah dari Roy yang merasa kecewa lantaran ibunya membawa mereka pindah ke Serang. Bersama anjing warisan ayahnya, Yo, Roy pun mencoba menikmati kehidupan barunya, walaupun ia banyak menabrak berbagai tatanan baru yang belum ia pahami. Film ini diharapkan bisa menjadi sosok inspirasi tersendiri untuk generasi muda khususnya laki-laki. Sang produser, Susanti Dewi, berharap Balada si Roy dapat diterima dengan baik oleh penonton Indonesia dan menjadi panduan bagi anak remaja zaman sekarang, sama seperti saat dulu novelnya pertama kali dirilis. Winston Utomo pun mengatakan perjalanan Roy yang berlika-liku sangat mewakili kisah remaja masa kini walaupun novelnya sudah ada sejak 30 tahun silam. Buat kamu para generasi milenial dan Z yang belum tahu siapa itu Roy, sebaiknya kamu bisa kenalan dulu dengannya pada buku Balada si Roy, Joy karya Gol Agong ini.